Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita untuk membahas tentang medan magnet. Kali ini materi kita adalah tentang gaya magnet atau mungkin yang berhubungan dengan gaya-gaya Lorentz. Untuk gaya magnet biasanya orang menyebutnya dengan gaya Lorentz. Kalau medan magnet biasanya orang menyebutnya dengan induksi magnet. Untuk gaya Lorentz kali ini atau gaya magnet, tujuan pembelajarannya dapat kita lihat pada poin-poin yang sudah saya tampilkan berikut ini. Yang pertama, setelah mempelajari ini minimal siswa dapat menganalisis terjadinya gaya magnet akibat kawat yang berarus listrik yang memotong medan magnet. Atau yang kedua, dapat menganalisis terjadinya gaya magnet pada kawat lurus yang sejajar yang dialiri arus listrik. Terus poin yang ketiga, dapat menganalisis terjadinya gaya magnet akibat muatan listrik yang memotong medan magnet. Keempat, dapat menganalisis gaya magnet pada dua kawat lurus sejajar yang berarus listrik. Yang kelima, dapat dan mampu menganalisis flux magnet. Yang keenam, dapat menganalisis berbagai manfaat medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, aplikasinya mungkin. Yang pertama yang di dalam bab ini tentang medan magnet dan yang berhubungan dengan gaya magnet. Yang pertama adalah gaya magnet atau yang sering saya sebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu sebenarnya simple dan mudah mempelajarinya. Adalah gaya yang timbul karena sebuah medan magnet yang melalui sebuah penghantar yang bergerak, atau sebaliknya sebuah penghantar yang bergerak melalui sebuah medan magnet. Maka nanti pada penghantar tersebut dia akan dipengaruhi oleh sebuah gaya yang disebut dengan gaya magnet, dan biasanya perubahannya terjadi pada saat sebuah kawat melintasi kuat medan magnet tertentu yang kawat tersebut ada arus listriknya. Gaya magnet pada kawat lurus yang berarus dalam medan magnet dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ditunjukkan sebuah magnet yang mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Magnet ini adalah magnet. Kemudian pada bagian tengah tentu timbul yang namanya ini adalah medan magnet yang disimbolkan dengan B. Di antara dua kutub ini muncul kuat medan magnet. Jika sebuah penghantar kawat, ini adalah penghantar dari titik A ke titik B, ini adalah kawat penghantar yang diberi arus listrik. Ini arus listrik yang masuk pada penghantar ini dan diberi tegangan tertentu. Maka kawat ini yang tadinya posisinya adalah seperti ini, sebelum dia diberi arus, posisinya adalah lurus, menunjukkan gambar yang putus-putus ini. Setelah diberi arus listrik dengan kuat arus I pada kawat yang panjangnya AB ini, maka kawat ini akan melengkung arahnya ke atas. Kawat ini akan melengkung dengan arah ke atas. Kenapa dia melengkung? Karena ada gaya yang membuat dia bergerak ke atas, melengkung ke atas, yang disebut dengan gaya magnet atau gaya Lorentz, sehingga kawatnya melengkung. Melengkungnya itu karena dia diberi arus dan dia melalui medan magnet yang timbul dari kutub utara dan kutub selatan. Itulah yang disebut dengan gaya Lorentz. Berapa besar gaya Lorentz yang timbul pada kawat itu? Besarnya ditentukan oleh, pertama, kuat medan magnet atau induksi magnetnya. Kedua, kuat arus yang mengalir pada kawat. Ketiga, panjang kawat. Keempat,
sudut yang dibentuk antara kuat arus dan medan magnet. Kalau kita lihat gambar, sudut yang dibentuk oleh arah masuknya ini terhadap kuat medan magnet terhadap B. Maka kalau dibuat dalam bentuk persamaan, gaya yang timbul akibat kawat melalui kuat medan tadi besarnya adalah besar kuat medan magnet ini kalikan dengan I, kalikan panjang, kalikan sudut antara kuat arus dan kuat medan magnet. Dan kemana arahnya? Ke arahnya mengikuti kaidah tangan kanan kedua. Arah gaya Lorentz F yang tadi digambar ini, dia mengikuti aturan kaidah tangan kanan kedua. Tangan kanan kedua itu kalau kita lihat pada gambar, arah telapak tangan yang terbuka menunjukkan arah gaya Lorentz, arah jempol itu menunjukkan arah kuat arus yang masuk melalui kawat, sedangkan arah 4 jari yang lain terbuka dengan tangan terbuka seperti ini. 4 jari yang lain adalah arah kuat medan. Jadi arah gaya Lorentz itu selalu mengikuti aturan kaidah tangan kanan kedua ini. Kemana arah arus, kemana arah kuat medan, maka gaya itu akan bekerja tegak lurus terhadap I dan B. Kemudian pada kawat yang ada 2 kawat sejajar berarus, kemana ke arah gaya Lorentz-nya? Kita lihat pada gambar yang berikut ini. 2 kawat 1, kawat 2, masing-masing diberi arus listrik berdekatan dengan jarak antara kawat A. Ada gaya yang muncul pada saat kuat arus yang searah seperti ini. Pertama, pada kawat 1 muncul gaya Lorentz yang arahnya ke arah kawat 2. Kalau lihat di gambar, muncul ini gaya Lorentz yang menuju ke arah kawat 2. Sedangkan pada kawat 2 ada gaya Lorentz, gaya magnet yang menuju ke kawat 1. Ini gambar dasarnya adalah pada saat kita kemarin pada bab medan magnet. Pada saat kawat diberi arus, maka di sekitar kawat akan muncul yang namanya kuat medan magnet. Yang ini juga sama, kawat ini ada arusnya, maka di sekitar kawat ini ada yang bergerak mengelilingi kawat yang disebut dengan kuat medan magnet. Sehingga 2 kuat medan magnet ini kalau dia didekatkan pada jarak tertentu, pada jarak A, maka masing-masing akan muncul gaya Lorentz pada tiap-tiap kawat. Arahnya seperti ini. Sedangkan kalau dibalik arah arusnya, misalnya ini 2 kawat 1 arusnya ke atas, dan ini kawat 2 arusnya ke bawah, maka gaya Lorentz-nya akan saling tolak-menolak menuju keluar dari arah kawat masing-masing. Kawat 2 dia menuju ke kanan untuk gaya Lorentz, kawat 1 menuju ke kiri untuk gaya Lorentz. Dan ingat bahwa setiap kawat yang berarus listrik di sekitarnya mengalir bergerak kuat medan yang arahnya seperti ini untuk yang arahnya ke atas, arah I-nya ke atas, dan arah I-nya ke bawah, maka kuat medannya akan seperti ini. Berapa besar gaya Lorentz yang terjadi pada gambar ini? Pada gambar ini, besar gaya Lorentz yang terjadi bisa ditentukan dengan persamaan ini. Besar gaya Lorentz yang terjadi antara 2 kawat itu bisa dihitung dengan B1 atau B1 kali I2 kali L. Sedangkan B itu rumus dasarnya pada kita di bab medan magnet kemarin, mu0 kali I bagi 2 pi A. Sehingga gaya Lorentz yang ada pada 2 kawat itu bisa dicari pakai rumus ini. Itu mungkin sedikit yang perlu diketahui pada saat kita mempelajari gaya Lorentz. Kemudian yang berikutnya adalah gaya magnet pada muatan listrik. Pada muatan listrik, untuk kuat medan listrik, kuat medan magnet, bukan kuat medan listrik, seperti pada gambar, B ini adalah kuat medan magnet. Kuat medan magnet ini biasanya muncul pada saat 2 magnet dengan kutub utara dan kutub selatan. Misalnya pada gambar yang ini ada medan magnet yang arahnya seperti ini. Kemudian pada saat ada medan magnet yang bergerak dari kutub utara ke kutub selatan,
sebuah muatan tertentu yang bernilai positif misalnya bergerak dalam arah medan magnet yang sudah ada seperti ini. Misalnya muatan ini akan bergerak menuju ke sini, ke arah seberang dari medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi, yang dialami oleh muatan ini, besarnya adalah sebanding dengan Q, jumlah muatan, kecepatan dia bergerak, kuat medan yang sedang bergerak ke arah sini, dan sin alfa. Sin alfa itu adalah sudut antara kuat medan magnet terhadap muatan yang sedang bergerak. Bisa saja muatannya mengarah ke arah sana misalnya, maka ada alfa yang terjadi. Kalau mungkin dia bergerak ke sana, juga sama, ada alfa. Jadi harus dihitung menggunakan sin alfa. Sehingga gaya Lorentz yang dialami oleh muatan ini bisa dihitung dengan persamaan yang seperti ini. Mungkin gaya Lorentz untuk muatan listrik mengikuti aturan kaidah tangan kanan ketiga yang seperti ini. Tolong diingat, kalau yang tadi aturan kaidah tangan kedua, kalau ini aturan kaidah tangan kanan ketiga. Arah kecepatan muatan, arah jempol, arah kuat medan diarahkan dengan 4 jari yang terbuka, sedangkan jari yang tangan yang terbuka itu tegak lurus, itu disebut dengan arah gaya Lorentz yang terjadi, yang dialami oleh muatan tadi. Ingat, kaidah tangan kanan ada 3, berarti dari kuat medan magnet. Pertama yang menentukan arah kuat medan pada saat kawat lurus berarus. Yang kedua tadi yang menggunakan gaya Lorentz. Yang ketiga juga gaya Lorentz, tapi untuk muatan yang akan melalui sebuah kuat medan magnet. Itu mungkin yang berhubungan dengan gaya Lorentz. Kemudian sama dengan bab listrik, kita juga di dalam magnet ada yang disebut dengan flux magnet. Flux magnet itu sama dan analognya sama dengan pada saat di bab medan listrik. Flux listrik adalah banyaknya jumlah kuat medan, ini kuat medan, ini kuat medan, yang menembus satu bidang. Ini bidang plat tertentu yang mempunyai luas A. Sehingga pada saat dia lewat dari plat ini dan menuju ke sini, itu disebut dengan flux magnet yang besarnya A kali B. A kali B sama dengan pada saat kita mempelajari medan listrik. Hanya saja kalau dia membentuk sudut tertentu antara B dan A, maka harus menggunakan theta. Flux magnetnya berarti adalah B kuat medan kali luas penampang plat kali sudut antara garis normal, ini garis normal yang tegak lurus terhadap bidang plat, dan kuat medan yang mengarah pada plat tersebut. Itu mungkin yang perlu kita pahami sepintas tentang gaya magnet atau gaya Lorentz. Penerapannya pada kehidupan sehari-hari, pertama mungkin yang sudah kita sering dan kita lihat di rumah disebut dengan bel listrik. Mungkin di sekolah kita dulu juga menggunakan bel yang namanya bel listrik yang bunyinya berdering. Itu adalah aplikasi dari gaya magnet atau gaya Lorentz atau gaya induksi magnet. Kemudian yang kedua adalah ini saklar. Mungkin di rumah kita sudah tidak asing, kita sudah melihat saklar-saklar seperti ini. Ini semua bekerja berdasarkan prinsip dari gaya Lorentz atau induksi magnet. Berikutnya ini telepon rumah juga, motor listrik juga sama. Ini adalah sebuah bentuk motor listrik sederhana yang mungkin mungkin di laboratorium di sekolah kita juga ada dan bisa kita sekali-kali nanti kita lihat kalau ada waktu. Galvanometer juga sama, ini adalah alat untuk mengukur tegangan dan kuat arus. Dia bisa dipakai untuk mengukur tegangan dan kuat arus. Kemudian ini relay juga sama, ini untuk alat pemutus kalau alat pemutus listrik jika tidak stabil, bisa dibantu dengan alat yang namanya relay. Speaker juga sama, mungkin sudah masing-masing dari kalian sudah tahu speaker itu bekerjanya sama dengan seperti gaya Lorentz yang tadi yang saya jelaskan di awal. Kereta maglev
magnet kereta yang bergerak tidak menggunakan bahan bakar, dia menggunakan sistem magnet saja dan berkecepatan tinggi bergeraknya. Banyak di daerah negara Jepang biasanya, negara kita belum. Kemudian generator, secara singkat mungkin nanti saya tunjukkan cara kerja generator yang sederhana. Kemudian transformator juga sama, mungkin di elektronik di rumah kita sudah sebagian besar dari kalian sudah tahu ada yang namanya transformator, alat yang bisa menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Itu saja mungkin yang perlu kalian ketahui sebagai review dan sebagai rangkumannya. Tolong kalian ingat untuk mencari daya magnet, tentukan persamaan seperti ini. Kalau untuk satu kawat saja yang melalui kutub magnet yang sederhana, kalau kawatnya dua bisa gunakan persamaan ini. Kalau panjang tertentu bisa gunakan persamaan ini. Kemudian untuk muatan yang bergerak dalam pengaruh medan magnet bisa gunakan persamaan ini. Sedangkan flux magnetnya bisa digunakan persamaan ini. Demikian dari saya, dan semoga review singkat ini bisa kalian pahami dan tolong kembangkan sendiri, dan silakan baca buku-buku sumber, buku-buku pendamping yang bisa menambah kemampuan kalian dalam meningkatkan kompetensi tentang medan magnet. Jangan sampai seperti tujuan pembelajaran yang tadi, satu pun tidak ada yang bisa dikuasai. Di antara 5 ini minimal kalian harus bisa menguasainya, dan nanti diberikan beberapa contoh soal supaya dapat meningkatkan kemampuan dalam kompetensi tentang medan magnet. Dari saya cukup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.